istri cukup satu aja. Iya. Ya. Mau lagi Bapak? Kelihatannya doktrin kita nggak mengizinkan, jadi saya mengikuti doktrin kita aja ya. Doktrin kekristenan hanya satu, sampai mau memisahkan ya kita ngikutin aja. Ada pengalaman tuh pelayanan, mana aku lupa, Bojo kemana itu. Pulangnya jalan kaki, hujan jeblok, mau nggak mau jalan kaki menuju gerejanya, malam-malam itu acara Natalan, itu kan musim penghujan kan, Natalan, pelayanan Natalan sama band gitu. Dulu saya di RBK kan termasuk wong kere gitu, lungo-lungo pas sepeda dan tidak melakukan nerak numpang, toh gitu. Ya, bertemu kembali dengan saya David Ho di Cemara Podcast. Kita masih mengangkat tema yang sama. Langsung aja kita sudah bersama dengan narasumber Bapak Ciko Sarbianto. Selamat malam Pak Ciko. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik dan fine, everything fine. Boleh diceritakan Pak Ciko saat ini kegiatannya ngapain aja? Kegiatan sekuler ya kerja lah, kita sebagai bapak rumah tangga ya pasti kerja untuk menghidupi anak istri, itu yang pasti itu. Terus untuk kegiatan rohani saat ini saya terlibat cuma di Komcil, untuk sementara ini Komcil, terus ikut Komcil ya saya. Terus untuk hal yang ke pelayanan musik untuk sementara saya mundur dulu Pak, karena keterbatasan waktu pulang kerja itu kan Sabtu seringnya. Jadi ketika ada latihan agak repot gitu loh. Jadi ya ini menjadi problem juga ya, sebetulnya kita juga masih mau ingin pelayanan lagi di seksi musik Kia Dr. Cipto secara khususnya, tapi saya pribadi terkendala waktu untuk latihan gitu. Tapi untuk Komcil kan setiap hari Senin ya masih bisa gitulah. Loh, Pak Ciko kerjanya ke luar kota? Di luar kota? Iya, saya kerjanya di luar kota. Saya kerja sebagai marketing atau istilahnya salesman lah. Kerjanya kan luar kota ya, tiap Rabu berangkat, nanti Sabtu baru pulang. Senantiasa begitu. Ini berkaitan menyinggung sedikit ya dengan tema kita. Bisa nggak dibagikan sedikit pengalaman-pengalaman dulu waktu kita flashback kita pelayanan di RBK Yehuda itu, Pak Ciko ambil bidang pelayanannya apa aja, atau mungkin ada kenangan-kenangan atau apa, bisa diceritakan? Wah, kalau diceritakan ini bisa panjang nih, karena saya tuh ikut RBK Yehuda secara khususnya itu berarti ada berapa angkatan itu saya. Dari angkatan saya masuk pertama kali itu kalau nggak salah ketuanya masih Koh Daniel Yoeng Lim. Itu ketua nomor berapa enggak tahu itu. Setelah ke Daniel Koh Yoeng Lim itu terus masih ketemu siapa ya, setelah itu lupa. Terus setelah itu ada Gidi Handoko, ada Sulis, Abraham Sulistyo, terus masih bawahnya lagi. Jadi saya nggak tahu saya ada berapa angkatan nih. Dari angkatan tua itu ada Ciwid Dianingrum tuh saya sempat kelihatannya kok Englim tuh kita kelihatannya ada kalau nggak salah Ciwidi. Oh. Setelah itu Tony ya? Tony, Handoko. Jadi saya ikut RBK Yehuda itu lama banget sih. Jadi kalau mau ditanya, wah kenangannya banyak sekali saya. Betul, saya ikut angkatannya dari masa masuk RBK Yehuda itu kan dulu yang ngajain saya kan dari almarhum Yongki ya, dari kelas 2 SMP saya. Boleh tepatnya mulai aktif tuh kelas 2 SMP, kelas 1 udah mulai cuma tapi belum aktif. Jadi kalau ditanya panjang banget nih ceritanya. Ini bisa yang lain 2 episode, ini sama saya bisa 4 sampai 5 episode ini nanti. Iya sih, dulu yang seingat saya kan kalau Pak Ciko itu dulu istilahnya ada kesannya sangat multi talented ya, terutama di bidang musik, hampir mirip kayak Yongki kan ya, almarhum Yongki teman kita juga itu kan. Jadi untuk musik itu kan bisa megang beberapa alat musik sekaligus. Oh enggak. Saya cuma gitar. Oh cuma gitar? Iya, bukan start awal saya masuk RBK Yehuda dulu tuh sama almarhum Yongki itu malah saya tertariknya dulu ngedrum malah sebetulnya. Dulu kan kelihatannya iya, yang ngajarin itu kan? Almarhum Ko Agung, engkohnya Sri Wulan atau Cik Budiwati. Ya, jadi waktu itu saya masuk itu kan yang ngajarin dulu pertama Ko Agung, terus sama Yohanes Adi itu. Tapi setelah ngomong-ngomong sama Yongki ya pada waktu itu dia menyarankan saya tuh belajarlah alat musik yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya dalam arti gini loh, kalau kamu nyanyi diiringi alat musik drum kan nggak mungkin cuma drum tok. Iya, betul. Terus dia ngarahkannya ke alat musik gitar. Malah dari justru gitar itu saya banyak pelayanan persekutuan doa itu. Itu juga membentuk karakter saya juga, itu menemui banyak orang jadi pengurus seksi persekutuan doa waktu zaman dulu ya. Mengimbau remaja kan, dahulu remaja kan ada sebelum era pemuritan ya, karena konsepnya remaja dulu kan untuk satelitnya kan memang dulu persekutuan doa. Setelah ada persekutuan doa
berubah lagi konsepnya menjadi pemuritan. Setelah pemuritan menjadi komsel itu. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan dari perubahan-perubahan itu. Yang banyak soal kalau pelayanan musik dulu saya cenderungnya justru pelayanan keluar itu yang berkesan tuh justru ketika pelayanan keluar malahan. Maksudnya dulu kan sering aktif kalau era yang waktu saya masih SMP ya. Itu saya sering ikut aktif pelayanan di Pos PI, ikut vokal grup dulu. Oh iya. Start awal kan dulu kan RBK Yuda cuma ada 2 kelompok ya, kalau nggak salah ya Bethlehem sama Yerusalem. Setelah itu pecah jadi 4 lagi, toh ada Kapernaum sama Nazaret, Nazaret ya. Betul. Akhirnya jadi 4 ya. Setelah waktu itu kan saya ikut paduan suara juga ikut, tapi kan jarang pelayanan keluar lah. Yang sering banget keluar itu dulu kalau Natal, Paskah itu ke pos-pos PI, baik pos PI yang di Bojo, apa mana luar kota itu dari vokal grupnya itu. Nah berarti kalau gitu sampai sekarang Pak Ciko masih di GEA Dr. Cipto ya? Saya masih berjemaat di GEA Dr. Cipto. Masih berjemaat ya? Masih. Saya sendiri kan soalnya dulu setelah bertahun-tahun sudah tidak di Semarang lagi kan jarang lah berkunjung ke Dr. Cipto. Sekarang kalau kondisi remajanya di Dr. Cipto masih eksis atau gimana? Remaja Dr. Cipto masih ada, tetapi sudah terjadi sedikit perubahan, dilebur dengan pemuda. Istilahnya sekarang Youth for Christ. Oh, youth berarti? Iya, istilahnya youth. Oh, berarti sudah jadi satu ya? Sudah jadi satu. Remaja dengan yang pemuda itu ya? Ya, dijadikan satu menjadi namanya Youth for Christ. Kalau nggak salah Youth for Christ, mas saya, ya ini kemarin saya agak perjuangan juga ya. Karena kan saya punya anak juga usia youth ya. Itu kemarin saya suruh ikut, aduh susahnya minta ampun ya. Tapi sekarang ya sampai saya tak bebasin dah. Kamu yang penting ikut kegiatan youth, mau ke gereja mana terserah, kamu nanti tak antar. Saya, meskipun harapan saya pribadi, seperti saya dulu di Cipto ya, sama maunya juga di Cipto. Tapi kebetulan puji Tuhan belakangan ini ya sudah ada sebulan, kurang lebih sebulan kan nggak salah. Kayaknya baru sebulan kurang lah. Udah mau ikut youth karena kebaktiannya kan hari Sabtu ya. Udah mau ikut. Di Cipto juga. Iya di Cipto juga. Jadi saya dorong untuk ikut karena kan basic saya kan juga dulu kan juga ikut youth atau dulu RBK. Istri saya juga ikut RBK meskipun bukan RBK di Cipto, tapi kan dulu RBK-nya di Telogosari. Maksudnya kita kan juga aktif, sama-sama aktif juga. Istri juga aktif di pelayanan. Kalau istri saya cenderungnya kan di sekolah minggu dulu KAA gitu loh. Saya juga mendorong anak saya secara pribadi untuk tetap ikut pelayanan gitu loh. Kalau saya pribadi begitu. Oke, sekedar sharing aja, jadi teman-teman bisa tahu juga. Kan Pak Ciko itu kan pelayanannya sudah sejak kecil ya, dan bisa dikatakan cukup lifetime-nya cukup stabil. Sudah sekian puluh tahun berarti kan ya sampai dengan detik ini ya, masih aktif itu. Nah, pernah enggak dulu awal-awal mungkin mengalami satu kejadian yang bisa kita katakan sebagai spiritual experience lah, pengalaman rohani apa yang bisa membuat, siapa tahu kan itu bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin generasi sekarang atau apa gitu kan, yang membuat bisa Pak Ciko sendiri pelayanannya bisa dikatakan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Pernah ada nggak? Kalau misalkan ada bisa diceritakan. Susah ya ngomong gitu ya, karena pelayanan itu sebetulnya gini loh. Kalau saya pribadi, menurut saya pribadi gini loh, gimana kita bisa eksis pelayanan, atau bagaimana kita setidaknya, meskipun saya belakangan ini memang nggak terlalu aktif pelayanan, tapi saya masih ada kerinduan untuk pelayanan, meskipun nanti pelayanan kecil seperti di Komcil saya cuma sekedar gitarin balik seperti awal dulu, zaman dulu ketika saya masih remaja, gitarin persekutuan doa, mungkin cuma sekedar itu aja. Tapi bagi saya mencoba untuk tetap eksis di pelayanan itu juga sebuah kesadaran menurut saya. Jadi gini loh, konsep saya tuh begini kan, pribadi konsepnya gini, Tuhan tuh sudah berikan kita tuh banyak. Sedangkan ketika kita, apa yang harus kita berikan pada Tuhan tuh sebetulnya nggak ada apa-apanya sih sebetulnya. Betul kan? Sebetulnya saya lebih cenderung konsepnya seperti ketika kasusnya Esther, saya bilang gitu di kitab Esther. Siapa tahu waktu itu kan Mordekai nggak bilang gitu. Siapa tahu dengan waktu saat ini engkau menjadi sarana Tuhan untuk menyelamatkan bangsamu. Tapi meskipun kalau kamu nggak mau, meskipun kamu sebagai ratu, kamu nggak mau, toh Tuhan pun tetap bisa memunculkan pahlawan yang lain gitu loh. Pakai orang lain ya. Nah, sekarang konsepnya kan bukan sebagai pahlawan kayak sebuah bangsa kayak Esther, tapi kamu tidak mau pelayanan, Tuhan itu bisa numbuhkan orang lain untuk melayani umatnya yang lain. Sekarang maksudnya kamu mau dipakai apa enggak gitu. Kalau saya konsepnya lebih cenderung secara pribadi cenderungnya seperti begitu. Kalau saya pribadi, sehingga saya lebih cenderung bagaimana untuk bisa awet meskipun dalam perjalanan saya sebagai manusia kadang juga bisa turun juga, gitu ya. Bisa susut juga, bisa turun juga. Tetapi saya berusaha menyemangati diri saya untuk ayo
pelayanan lagi, ayo pelayanan lagi, ya, bangkit lagi. Meskipun jangan sampai jatuh tergeletak gitu ya. Seperti enggak ya, kalau kita yakin lah, kita percaya ya bahwa kita kalau kita umat Tuhan tuh meskipun kita jatuh nggak akan tergeletak. Pengalaman hidup saya mengatakan demikian. Kita saya pernah jatuh habis-habisan, tapi ya nggak tergeletak. Tetap Tuhan buka jalan terus. Istilahnya kalau saya cenderung bukan jangan seperti layangan putus. Kalau saya mulai cenderung gitu, kalau tergeletak enggak, layangan putus tuh hilang dah itu lah. Itu yang bahaya sebetulnya. Bukan tergeletaknya ya, layangan putus hilang, bukan. Jangan sampai pokoknya layangan putus gitu loh. Kalau kita ya kita pasti mereka yang pernah merasakan cinta kasih Tuhan pasti mereka juga yakin dan percaya kehidupan mereka boleh jatuh tapi nggak akan tergeletak. Pasti mereka punya iman seperti begitu. Kalau yang pernah merasakan kasih Tuhan, saya yakin banget seperti itu. Yang menjadi masalah mereka tuh jadi layangan putus apa enggak gitu loh. Kita boleh layangan itu nyiruk tuh, karena orang main layangan ada istilah nyiruk ya. Kayak yang bang cowok pasti tahu kan, nyiruk boleh, diuluri siti kan munggah lagi ya, naik lagi kan, betul kan? Itu analoginya lebih cenderung seperti begitu. Nah, menurut saya loh. Sekarang mengenai keluarganya Pak Ciko, banyak teman-teman juga yang yang udah di luar Cipto ya. Kan sekarang Pak Ciko sudah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Saya udah berkeluarga, istri cukup satu aja. Iya. Ya kan? Mau lagi Bapak? Kelihatannya doktrin kita nggak mengizinkan, jadi saya mengikuti doktrin kita aja ya. Doktrin kekristenan hanya satu, sampai mau memisahkan ya kita ngikutin aja. Ya, anak ya saya dikaruniai cuma anak satu ya. Untuk sementara ini satu lah. Meskipun masih ada pengharapan, tapi saya juga tidak membatasi supaya tidak membatasi karya Tuhan. Kalau kita dipercaya lagi ya kita terima, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya akan berusaha didik sebaik mungkin lah di jalan Tuhan. Jadi istri satu, anak satu, cewek. Anaknya umur berapa Pak? Usia Ayud ya berarti ya? Usia Ayud sekarang berarti kelas 9 ya berarti ya. Kelas 3 SMP. 3 SMP berarti ya. Oke. Sekarang kegiatan di samping pelayanan itu yang tadi bilang apa kerjanya? Pekerjaannya sebagai salesman atau marketing itu toh. Kerjanya luar kotaan terus. Pekerjaannya kira-kira gimana? Saya kerja di bidang marketingnya produk apa atau apa segala macam? Marketingnya produk barang besi. Masih dari dulu ya, masih sama ya. Cuma yang beda bos aja lah, lompat-lompat lah, biasa lah orang kerja, dari mana yang cocok gitu toh. Jadi nggak ada perubahan, sementara bisanya begitu. Kita jalani lah ya, betul sih, ngalir, tapi ya mau gimana lagi lah gitu. Betul. Kalau dari teman-teman yang dulu pernah aktif itu, Pak Ciko sendiri yang masih sering kontak-kontakan atau masih sering mungkin bareng-bareng jalan bareng dan lain sebagainya, masih ada dulu teman-teman yang dulu? Kalau kontak kan, kalau ketemu di gereja kan masih tetap kontak ya, selama kita masih ketemu di gereja ya. Oh gitu, tapi nggak pernah dolan bareng apa segala macam, sudah jarang ya? Sudah jarang, karena masalahnya itu kan problemnya kan waktu. Iya, kayak kemarin kan Bobi kan ngajakin aku touring itu, saya terus terang menolak. Sebenarnya saya jujur saya pengen, tapi saya kan harus menghargai istri saya kan. Iya. Itu hari Minggu kan masalahnya. Kalau saya pergi, istri saya mesti teriak, kamu luar kota sudah 4 hari 5 hari, ya kan. Pulang, kamu jalan baik temenmu. Bagi saya butuh me time juga memang sih, kayak ketemu temen sekali tempo gitu boleh lah. Tapi tiba-tiba dadaan saya ngomong gitu, saya nggak tegel gitu loh. Mesti harus perlu ada komunikasi dulu sama istri. Saya bilang, wah mesti istri saya pasti komplain lah. Jadi saya bilang next time, karena kan siapa. Saya pribadi pengen banget itu. Jujur. Kelihatannya agak susah. Anaknya yang ditinggal ya? Iya, karena anaknya satu. Banyak repot. Kalau anaknya 2, 3 gitu malah gampang ninggal. Ditinggal sekalian. Iya. Kenyataannya begitu. Kalau anaknya 2 atau 3 itu masih tinggal sekali malah gampang sih. Kalau anaknya cuma 1 tuh gimana gitu loh. Ada perasaan gimana. Saya sebetulnya pengen, cuma kalau kumpul sama temenan jarang sih. Kadang kalau ketemu di luar kota boleh, bisa kadang ketemu boleh lah. Kadang-kala ya kita ketemuan, tapi justru bukan dengan angkatan tua sih maksudnya. Karena saya memandang yang angkatannya yang saya, Pak Cip, terus yang kemarin tuh sama Gunpit itu kan saya anggap sebagai angkatan tua. Iya, betul. Angkatan tua meskipun sebetulnya bukan tua banget ya, yang angkatan lebih tua lagi kan kayak Kombing, Cik Muka, Ciwit, Cilis, Cik Budiwati, ya toh. Itu yang angkatan lebih tua lagi ya kan. Sebetulnya gitu, tapi kan ya jarang lah Pak. Tapi kalau ketemu di gereja kita tetap nganu kok. Masih tetap selo ya. Masih selo, kadang kita ngobrol, sharing ngomong-ngomong lah sama beberapa. Oke, lanjut yang tadi Pak Ciko. Mungkin kalau kita dari tim Cemara Podcast boleh minta kesan-pesannya, ya kesan-kesan dulu aja saat kita syuting
podcast ini dan lain sebagainya. Kira-kira gimana? Atau mungkin himbauan-himbauan atau apa gitu ke teman-teman yang lain. Tapi ini bukan berarti ending loh ya. Ini tetap bisa santai aja, enggak apa-apa, ngobrol bebas. Bukan ya. Menurut saya baiklah, saya ketika terima undangan ini saya untuk jadi narsum podcast narsum podcast ini saya sangat welcome lah. Maksudnya mungkin yang di luar sana yang dulu pernah gabung di RBK mungkin sedang mengalami masa kesulitan, baik mungkin secara rohani atau secara hal-hal yang lain, mungkin dengan melihat ini bisa termotivasi. Ya, bisa termotivasi mengingat di masa lalu mungkin dia sudah ingat, oh dulu aku kok aktif, sekarang siapa tahu ini menjadi inspirasi mereka untuk saya kembali untuk mengingat ke jalan Tuhan lagi. Adakah mungkin ada sesuatu yang something di dalam hidup kita? Kita manusia memang nggak lepas dari masalah sih memang, tapi kan ketika kita lewat dari sumber masalah, maksudnya melewatkan dari pokok anggurnya itu, kita akan mengalami kekeringan sih kalau menurut saya. Mengalami masa-masa badai, pastilah saya juga mengalami masa-masa badai. Cuma tapi ya itu konsepnya, kalau kita yakin ya meskipun jatuh ya nggak akan tergeletak, meskipun ya namanya jatuh ya sakit, pastilah saya juga mengalami kesakitan pada waktu itu. Jadi siapa tahu dengan adanya podcast ini saya berharap sih menjadi banyak berkat bagi mereka yang menonton, secara khususnya yang dulu pernah ikut dalam kebaktian RBK ya, atau yang terlibat dalam pelayanan atau sebagai aktivis maupun sebagai pengurus gitu loh. Kalau saya pribadi mengharapannya seperti begitu. Sama betul. Memang itu sebetulnya salah satu tujuan kita ya dari tim Cemara ini untuk meng-create podcast ini ya, salah satunya sebenarnya kayak gitu. Makanya ini juga sekalian himbauan ke teman-teman yang dulu minimal pernah aktif ataupun juga kebaktian di remaja RBK Yehuda, bisa bersedia suatu saat kita minta bantuannya, sharingnya, ceritanya untuk menjadi narasumber di episode-episode berikutnya. Pak Ciko, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan atau apa mengenai kehidupan pribadi, atau mungkin mengenai saat ini sedang ada pergumulan atau apa, atau mungkin ada beban yang Tuhan taruh dalam hatinya Pak Ciko untuk mungkin bantu di remaja lagi, bukan di remaja ya, bantu di gereja lagi ya, karena sudah usianya bukan remaja ya. Iya, saya sampai usia lebih dari 30 loh saya masih di RBK itu. Di RBK Yehuda itu saya lama, yang paling lama di RBK Yehuda tuh seingat saya tuh saya sama Sukijat. Oh Sukijat, oh iya. Paling lama tuh di RBK Yehuda tuh saya sama Sukijat, saya masih ingat banget itu. Saya sama Sukijat, saya masuk di RBK Yehuda itu sama Sukijat itu juga sama. Dulu saya baptis juga sama Sukijat, bukan di GKI Dr. Cipto terus terang. Oh iya. Karena saya basicnya sekolah minggunya Gia Pringgading. Terus lulus SD itu ikut katekisasi sama Sukijat. Terus kelas 1 itu baptis. Kelas 1 SMP? 1 SMP baptis. SMP. Usia minimal 12 tahun. Iya, betul. Nah, setelah itu ikut RBK di Pringgading seperti itu, tapi kurang cocok waktu itu karena kebanyakan temennya tuh udah, kita maklum ya, kita kelas 1 SMP temennya udah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, bahkan udah kuliah. Jadi kita nggak nyaman. Kebetulan waktu di sekolah itu kan ada Yongki ketemu ngajakin kita. Pertama kita datang waktu ulang tahun RBK Yehuda itu, kalau salah tahun berapa itu? 86. Waduh. Ulang tahun ke-6 apa ke-7 lupa aku. Wis kan gitu. Apa pasti punya kenang-kenangannya. Harusnya saya bawa ya di podcast ini ya. Iya, sebetulnya kalau gitu. Nanti dikirim bisa. Dikirim via apa? Foto. Itu kan laminatingan itu tuh. Dulu masih laminating, itu masih ingat kalau nggak salah coba itu pertama kali di RBK Yehuda saya datang itu ya itu di ulang tahun RBK Yehuda ke-6 atau ke-7 tahun 86 itu kalau nggak salah. Bulan Oktober ya kalian ulang tahunnya ya? Iya toh, lustrum kan dulu Oktober kan, setiap Oktober. Seingat saya juga lustrum itu waktu lustrum. Bulan Oktober. Oktober betul. Nah setelah itu kadang datang kadang enggak waktu itu ya di RBK itu. Terus mulai aktif, benar-benar mulai ikut SMP kelas 2 itu ya? Iya, tahun 87-an itu. Oke. Ya masa pencarian ya semua diikuti ya waktu itu ya. Masih ingat Senin visitasi, Selasa kosong. Karena Selasa kan acara latihan vokal grup kelompok Yerusalem. Jadi saya enggak ikut karena saya kelompok band. Masih hafal. Betul kan? Hari Rabu Piston KTB. Ya KTB, kelompok bersama dulu. Kamisnya datang ke gereja lagi, latihan vokal grup kelompok Bethlehem. Waktu dulu kelihatannya pemimpinnya Diensun. Iya. Diensun.
Dani ya, Ya. Sabda Dani. Terus hari Jumatnya ikut paduan suara ya Di Dudun. Dutun. Ketuanya waktu itu masih Cik Sri Wulan. Sandra. Enggak, Bukan. masih Oh, Cik waktu Sandra. kamu ya, waktu Cik awal ya. Sandra juga bendara dulu gitu, enggak salah. Setelah Cik Sandra dulu apa? Habis Sandra tuh anak Andriani kelihatannya. Bendaranya. Nah, bener. Iya, Kayak Sandra. iya, Sandra dulu, apa Indriana dulu ya? Yang bendara ya, lupa aku. Kelihatannya Cik Indri ya. Cik Indriana, terus Sandra, terus kayak anak Andriani ya kelihatannya. Pokoknya dulu tuh Sandra itu, main organ ya itu ya. Ya. Main organnya Yehuda Band ya dulu ya. Dulu kan masih bandnya kan cuma pakainya organ tuh dulu, lore itu tuh. Si Sandra nih. Rumahnya Labuan ya, Lisa toh? Apa? Ah betul lah. Lisa toh? Casinya Lisa betul. Ci Sandra nih Lisa itu. Terus setelah itu Sabtu itu tuh persoalan doa. Latihan pujian. Enggak, belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oh. Persoalan doa. Kalau dulu ya? ada Sion sama ada aku dulu itu awal ikut Haleluya kelihatannya. Yang di Hawa. Betul kan? Ya. Aku belum ada waktu itu ya. Nah, dari 2 persekutuan doa itu berkembang waktu itu sampai 8 atau 10 persekutuan doa, aku lupa aku. Berarti cikal bakalnya 2 itu ya, Sion sama Betul, Haleluya ya. cikal bakalnya dari itu 2. Cikal bakalnya Sion sama Haleluya itu. Itu dulu kan lagi pencarian toh. Kita waktu itu awal tuh kita juga belum bisa gitar. Kan masih belajar. Saat awalnya dulu ya jadi gunjingan tetangga juga saya waktu hampir tiap hari ke gereja. Mami saya tuh kan dulu belum bertobat. Itu mami saya tuh marah, "Bentino ke gereja terus. Jangan main gereja sisan." Nah, gitu. Berarti ternyata statement itu sudah dari lama ya. Betul, sudah dari lama. Sampai sekarang masih ada loh itu Pak Ciko. Belakangan kan mami saya kan bertobat, ya kan, terus ikut gereja di Lampir, ikut Pak Suroto ya waktu itu. Oh, Pak Andreas Suroto. Almarhum Pak Andreas Suroto waktu itu ikut. Terus setelah itu dia juga aktif di gereja. Terus dia ngomong sama aku, bilang, yang dhisik kowe tak seneni ya, mendino lu gereja. Padahal aku saiki yo gitu. Terus saat ini ya tambahan sekedar intermezzo. Jadi kadang tuh selama kalau anak saya juga sebenarnya mau sih anak saya tiap hari ke gereja, no problem sih bagi saya asal kegiatannya positif gitu loh. Iya, betul. Betul kan? Betul. Itu kan juga membentuk karakter ya. Kalau kita circle-nya circle rohani, otomatis pemula pikirannya kan rohani. Mohon maaf saat bejat-bejatnya orang yang circle-nya rohani itu mungkin nggak terlalu bejat banget maksudnya gitu. Betul. Setahu saya, pengalaman saya dari berbagai ketemu banyak orang, setahu saya seperti begitu. Makanya saya orang marketing, orang lapangan ketemu orang yang bejat banget tuh, kalau mau ngomong tuh dia circle-nya bukan circle orang tempat ibadah. Entah dia orang gereja atau orang pemuda masjid. Pokoknya circle-nya bukan seperti dari bagian seperti begitu menurut saya. Betul. Kebanyakan begitu. Jadi ini ya buah pengalaman, maksudnya bisa untuk masukan lah. Maksudnya yang punya anak, doronglah anak Anda untuk masuk ke circle terutama yang berbasic rohani. Menurut saya lebih baik itu menurut saya gitu loh. Betul sih, betul. Orang jatuh kan bisa kan, misalnya sedikit melenceng loh. Kehidupannya orang kan maunya sih lurus aja, aku mau seperti Yesus ngikut terus. Kadang di perjalanan waktu kan kita ada beban hidup, kadang bisa melenceng juga loh. Iya, betul. Karena beban hidup gitu kan. Fakta itu. Saya pernah ngalami juga meskipun nggak parah-parah amat gitu. Itu fakta. Munafik kalau saya tidak ngaku kejujuran gitu. Meskipun saya basic rohani, mesti ada melencengnya juga. Itu realitas sih ya, betul. Iya, itu realita. Cuma maksudnya bagaimana kita mau bertobat, mau kembali ke jalan lagi gitu. Masanya di situ. Pak Ciko sempat nyebut yang teman satu liftingnya Pak Sukijat ya berarti ya. Betul. Mungkin nanti next kita akan jadwalkan juga next untuk Pak Sukijat ya. Bisa siap ya Pak Sukijat ya. Ya itu kan karena itu kan memang saya harus ngakui jujur ya bahwa Sukijat itu masuk RBK itu bareng sama saya. Sampai lepas dari ngurusi RBK itu boleh dibilang hampir bersamaan juga gitu loh. Hampir bersamaan juga gitu loh. Iya sih, saya juga sekarang malah sama Sukijat itu sudah lost kontak ya, udah lama sekali udah. Apalagi dulu waktu saya kan sempat jeda di luar kota kan cukup lama jadi kan. Oke, itu nanti berarti note ya. Sukijat ya nanti. Sebenarnya ada banyak teman yang menurut saya bisa jadi narsum di podcast ini, bisa untuk satu ya bukan kita mengenang masa lalu terus enggak, tapi dari masa lalu itu kita bisa untuk membangun kita ke depan lagi gitu loh. Ya, dulu aku pernah aktif begitu giatnya saya bekerja di dalam Tuhan gitu loh. Bisa untuk
mengajak refresh lagi kan, menjadi buka lagi. sebuah cerminan bagi kita ketika kan bisa dulu saya begitu giat melayani Tuhan sampai direwangi, dimarahi orang tua tiap hari ke gereja, minta Nggak makan tidur. gereja, gitu toh. Terus kalau bagi mereka yang aktif seperti dulu kan dekor sampai nginep-nginep Iya. di gereja, ikut doa malam RBK malam juga semalaman suntuk bener-bener semalam suntuk ya toh. Itu terus kan saya bisa untuk sebuah cermin. Saat ini saya posisi rohani saya ada di mana? Kalau dulu saya begitu giat, Sebegitunya. sebegitunya. Sekarang saya sampai di posisi Ya. mana? Apakah saya masihkah seperti dulu, seperti cinta kasih saya yang mula-mula, ataukah saya mundur? sudah mulai mundur? Ketika kita Betul. mulai dari flashback ke yang masa lalu, ketika kita melihat, oh ternyata saya mundur. Ini kan bisa menjadi sebuah pemicu bagi kehidupan rohani kita untuk lebih maju lagi Ya, gitu loh. betul. Menurut saya seperti begitu. Saya makanya menanggapi positif begitu saya diminta sebagai narsum. Saya benar-benar oke lah, saya mau. Saya sendiri juga sebagai ini bukan saya sudah seperti dulu lagi, belum. Saya juga up and down juga. Tapi saya ini menjadi sedikit percikan bagi saya untuk bisa memacu saya untuk lebih lagi Maju gitu loh. lagi, kayak dulu lagi. Iya, gitu lah. Sebagai motivasi lagi untuk seperti dulu lagi. Nah, kalau saya menurut saya begitu. Selain Sukija, saya pengen bagi mereka yang senior saya juga tuh jadi narsum gitu loh. Ya, Jadi betul. jika bisa membuat saya lebih termotivasi sebelum saya mengalami masa-masa dengan Tuhan. Apa sih mereka punya pengalaman apa Ya, sebelum betul. saya ketika saya ikut aktif di dalam pekerjaan Tuhan khususnya melalui RBK Yehuda seperti contoh dulu tuh ya itu tokoh Daniel Yoeng Lim atau tokoh Kombing ya toh Yohanes Budiono, Cik Milka, Cik Widi, Cilis. ya Cilis itu kan Cilis mungkin ya karena di luar kota mungkin agak sulit ya kayak yang di dalam kota itulah maksudnya itu kan mereka kan dulu kan yang begitu saya lihat wah kok mereka kok rohani banget, nah gitu loh. Saya melihat tuh mereka Jadi tuh seperti apa? begitu Berarti ya. semacam trendsetter ya, semacam trendsetter dalam tanda petik ya. Ya semacam Panutan lah ya semacam menjadi panutan lah mereka begitu bagi saya waktu itu masih muda Masih banget baru, ya kelas masih 2 SMP mereka udah kuliah waktu itu si Widi kelihatannya sudah kuliah gitu kelihatan itu jadi panutan saya banget itu dulu kok begitu aktif kelihatan rohani banget gitu loh. Iya. Ya kan mereka mempunyai jabatan ketua seksi terus ketua kelompok itu dulu kan juga ada kayak Pani. Iya, Ya, Pani kan Pani. itu ketua Yerusalem Yuyu ya, malah, Yuyu ya. Itu kan ketua Yerusalem ya. Kalau ketua saya Bethlehem itu dulu kira-kira Sri Wulan gitu. Yang cowoknya siapa saya lupa tapi. Wah, lupa nih. Yang Yerusalem itu Moksin tuh pernah. Moksin tuh bisa itu. Oh ya, Andi mau Moksin ya. Andi Iya, Moksin itu. Oke. Andi Moksin itu kan juga aktif dulu juga ketua kelompok itu. Iya. Kalau yang Bethlehem aku mah lupa terus Sri Wulan sama siapa ya zaman angkatanku tuh ya waktu aku masih awal-awal di RBK aku benar-benar lupa itu. Nah, saya waktu itu kelihatannya belum ada loh. Nah, aku termasuk baru sih soalnya. Oh, enggak zamani kok yang dim ketuane. Enggak. Zamani ya. Saya tuh dulu, aku tuh dulu. Adik kok yang dim inget. Enggak tahu aku. Itu awal-awal saya vokal grup tuh cewek namanya Yueni. Oh, Masih Yoeni inget pernah tahu, Yoeni tahu. Ngawelannya. Yoeni tahu. Ya kan Bethlehem ya dulu Yueni. Yoeni tahu, tapi itu bukan tuh. Nah, waktu aku masuk aktif di RBK-nya, Yoeni sudah mulai Udah enggak ada ya. Ya, betul. masih ada di remaja tapi sudah tidak pernah aktif, sudah jarang. Ya dulu juga ada pengalaman tuh pelayanan mana aku lupa aku Bojo pemana itu. Pulangnya jalan kaki hujan jeblok sama Fang-Fang bareng sama Fang-Fang. Fang Joanna El Ya, tuh malam-malam tuh lain vokal grup tuh. Detailnya aku lupa. Cuma malam udah zaman dulu kan beda ya desa ndak ada listrik. Penerangannya kurang. Iya. Jalannya mau jalan ndak bisa, mobilnya meledak. Terus mau ndak mau jalan kaki menuju gerejanya malam-malam itu acara Natalan itu kan musim penghujan tuh Natalan, pelayanan Natalan sama band itu tuh. Pakai genset bantu-bantu zaman dulu Mas Kanel apa ya Mas Kanel apa siapa itu sound sistemnya itu bantu ngusung-ngusungin sound system bawa gitar genset itu kotak-kotak itu Berarti lengkap ya, pelayanannya lengkap ya dulu ya. Mas Kanel apa siapa ya itu lupa lah pokoknya itulah. Dulu kan yang ngurusi PI itu ya. Kamu ngerti ya Pak Sound itu? Dia juga aktif nganu kok vokal grup kok dulu. Iya dong, suara 3 nih, MacGyver. Nah kalau Pak Cip dulu kan memang terkenalnya itu. MacGyver toh? Ya terutama dia lighting lah sama. Iya. Lighting sama
ya perlengkapannya komplit banget sih dia memang. Nah, iya. Memang dia memang bakatnya di situ Spesialisasinya ya. di situ Oh ya. iya. Lighting ya, masih ingat saya ke rumahnya juga nemplei Bola. bola Sama kaca kristal loh. itu. Heeh. Ya itu cikal bakalnya lampu lighting Jeptos dulu tuh ya itu. Iya, betul. Dari kaleng klaim. Dicati coklat di pilok. Oke, mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan, Pak Ciko? Silakan. Saya bingung mau sharing karena saya dari generasi keberapa itu ya. Mulai mungkin kalau dari aku masuk itu mungkin generasi keduanya RBK mungkin kali ya. Angkatan keduanya mungkin ya. Zamannya Kohlim itu ya? Iya, Kohlim itu kita kalau tidak salah ketua nomor 2 kita. Yang nomor 1-nya nggak lupa. Saya tuh ngalami pembina RBK tuh sampai 3 ganti ping 3 loh. Pak Suroto, Pak Yakub yang terakhir setelah Pak Yakub sempat kosong terus ganti siapa lagi itu Pak Ben gitu. Oh iya Pak Ben. Kalau dari pengalaman cara akademisnya Pak Ciko sendiri mungkin bisa ceritakan, mungkin dulu tadi kan dibilang ya mulai masuknya di aktif di remajanya itu SMP kan. Betul. Kalau secara akademisnya sekolahnya sendiri mulai dari TK dan lain sebagainya, kalau Pak Ciko di mana? Cuma satu sekolah aja saya. Oh satu sekolah dok? Di Mataram itu ya? Iya. Oh itu mulai dari TK. TK sampai SMA ya? Iya. Setelah itu lulus? Kerja. Oh kerja, enggak ngambil yang Enggak. D3 tuh. Oh enggak ya. Oke. Terus kalau yang sekarang anaknya Pak Ciko yang cewek sekolah di mana? SD-nya kemarin di Petra. SD Petra. Terus SMP-nya YSKI. Situ tadi berarti. Iya. Oh. SMP-nya YSKI. kelas 3. Sekarang kelas 3, nanti kelas 9. Rencananya besok kalau udah lulus SMA-nya di YSKI juga ya? Enggak, mau dia mintanya SMK. SMK. Iya. Mau cari dia mau apa istilah DKV ya. Apa itu? Ya semacam animasi multimedia gitu. Oh, gitu. Dia mintanya gitu. Di mana ada? sekolahnya? Rencananya dia mau coba negeri dulu. Oh. Kalau yang dulu namanya STM 4, sekarang nggak tahu SMK 4 kalau nggak salah. Enggak, Taman KB. Sebelahnya SMA 1. Oh iya. Yang deketnya Kalau yang taman itu. pembangunan kan sekarang namanya SMK 7. SMPS sebelahnya belakangnya kan SMPS itu SMK 8. Kalau yang STM 4 dulu sekarang SMK 4 namanya. Yang bagus kalau komputer IT atau itu yang bagus itu yang Kartininya yang sebelahnya SMA Kuningan. Oh iya, yang deretannya yang itu ya. Sebelahnya SM Pembangunan. Iya. Sebelahnya Aku pernah SM, tahu tuh. Yang STM Kartini, SMK Kartini. Pernah tahu. Oh swasta? Enggak, Negeri tuh. negeri. Kartini Negeri. mana? Ya itu depannya STM 4 Taman KB itu. Itu SMPS dulu namanya. Ya mungkin ya. Itu namanya SMK 7. Sekarang 7. Iya. Tapi yang ada animasi cuma SMK 4 sama yang di Banyumanik yang negeri. Udah kita Kalau saja. larinya ke situ semua. Hah? Ke situ semua yang tujuan utama Semarang. Kalau multimedia mungkin. Ya. Anak saya cenderungnya ke animasi, khusus animasi. Kalau di kafe itu kan ada multimedia, animasi. Kalau yang khusus animasi kelihatan cuma SMK 4 sama yang di Banyumanik nggak tahu SMK berapa itu. Kita sudah cek kelihatan kalau nggak salah itu. Kan ada baru lagi di Terbang itu ada khusus animasi Iya, ada. di Terang Bangsa ada. Ada. Tapi ya nggak tahu lah. Kita dia maunya nyoba dulu ya. Oke lah kita karena anak sekarang agak beda. Kalau dulu kan sekolah yang nentuin orang tua. Iya. Tahu-tahu daftar sana ya gitu kan. Kalau anak sekarang enggak, ya udah ikutin aja. Iya sih. Ya toh. Bahkan kalau dia maunya sih seni, ya seni di sini nggak ada kok. Tadi Jogja terakhir paling ya. Iya, Ya toh, seni Jogja atau paling biasanya kan. mahal Jogja. Nggak tanya saya. Namanya Sekolah Menengah Kejuruan Seni, SMKS sekarang namanya. Dulu namanya Semaki, Ya, dulu kan zaman Jalan Bugisan. Bagusnya ke arah komputer aja. Itu juga di sana juga ada komputer. Bagus tuh memang. Cuma ya kan Jogja kan nggak tega kita ngelepas anak umur segitu kok. Mungkin ya karena anak satu itu ya. Iya. Beda. Gimana? Kalau anaknya 5 mungkin ya udah gitu. Digabur. Ya udah gitu loh. Karena saya kan hampir kesehariannya di Jogja saya juga lihat sih. Mereka tuh masih SMA tuh kalau kadang kan saya ada toko sekitar dekat situ kan dia ngomong pas berapa Dek, saya tanya tingkat kelas 2 asli sini enggak katanya Luar kota. luar biasanya. kota juga terus di sini kos ya karena anaknya satu tuh mungkin jadi nggak tegel mungkin kalau anaknya 5 mungkin malah tegel itu. Berarti kesimpulannya bikin anak lagi. Keluarga ada berapa? Adik kakak? Saya anak nomor 2, kakak 1, adik 2 berarti 4 berarti cowok cewek cewek Double keluarga semua itu. berarti. ada satu belum adik saya persis ya nomor 3 berarti Di Semarang? di Semarang. Semarang semua. Oh enggak, kakak di mana? Tinggal. Di Kalisari sini. Heeh. Boleh cari? Heeh. Oh. Dekat berarti ya? Dekat berarti. Tapi kan dia dia. Pak Yunus? Nah, kalau dulu kan di Pati Unus Oh kan? enggak, sekarang
dikali cari. Dulu kan tetangga nih Gunarto. Nah itu kan bisa itu dari narsum pembangunan rohani untuk komunitas Kristen. Nah, menurut saya gitu. Mungkin start awal kita mau berbicara dengan seperti gini kayak orang-orang RBK dulu lah. Iya, memang. Ketika kita udah gede, mungkin kita manggil tercipta kan, misalkan di luar RBK. Misalnya pendeta siapa yang ada pengaruh lah, maksudnya untuk membangun komunitas secara Kristen gitu menurut saya. Ya kalau selingan ada ikut lomba apa gitu, no problem sih. Kalau sekadar selingan kan supaya orang juga nggak bosen juga sih. Iya. Oke, seperti itu bincang-bincang kita dengan berarti rekan sepelayanan kita dulu, Pak Ciko Sardianto. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi satu cerminan ya, satu pembangkit semangat lagi supaya kita tetap terus berada dalam satu komunitas circle gereja di mana kita bisa tetap aktif pelayanan bidang apapun juga dimanapun kita berada. Ya, untuk sementara ini dulu, saya David Hau pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap melayani Tuhan. God bless you. Bye. God bless you. Bye. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu